Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai membahas materi biaya bahan baku. Bahan baku merupakan bahan yang secara menyeluruh membentuk produk jadi dan dapat diidentifikasikan secara langsung pada produk yang bersangkutan, atau bahan baku adalah bahan pokok atau bahan utama yang diolah dalam proses produksi menjadi produk jadi. Bahan baku dapat diidentifikasikan dengan produk atau pesanan tertentu dan nilainya relatif besar. Nah, biaya yang timbul atau terjadi untuk memperoleh bahan baku untuk menempatkannya dalam keadaan siap diolah disebut biaya bahan baku atau harga pokok bahan baku. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli, biaya angkutan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut sampai siap dipakai. Jadi, harga pokok bahan baku bukan hanya yang tercantum pada faktur saja, ya, tetapi juga biaya-biaya lainnya sampai siap diolah menjadi produk, ya. Jadi sampai siap diolah. Siklusnya meliputi beberapa macam. Yang pertama, tahap pembelian. Yang kedua, tahap penerimaan. Yang ketiga, tahap inspeksi atau pengecekan. Yang berikutnya, tahap penyimpanan. Berikutnya, tahap pemakaian. Dan berikutnya adalah tahap pemenuhan kembali. Perlakuan biaya angkut dalam penentuan harga pokok bahan baku ini terbagi ke dalam dua macam secara garis besar. Yang pertama adalah sebagai tambahan biaya atau harga pokok bahan baku. Ada 3 metode yang digunakan. Poin A, yang dibandingkan adalah kuantitasnya. Ya, metode ini yang dibandingkan adalah kuantitasnya. Langsung kita ke contoh. Misalkan ada jenis bahan baku A, B, dan C dengan biaya angkutan 300.000. Maka, ya, kita lihat di tabel, bahan baku A belinya 400 kilo, bahan baku B 350 kilo, dan C 50 kilo. Jumlahnya total 800. Maka prosentasenya adalah diperoleh dari kolom 1. Kolom 1 ya dibagi dengan 800, ini total. Nah, proporsinya ketemu 50% dari mana? 400 dibagi 800. Sehingga alokasi biaya angkutannya ini diperoleh dari kolom 2 kalikan biaya angkutannya 300.000. Ketemu 150.000 dari 50% dikalikan dengan 300.000. Maka biaya angkutannya untuk jenis A 150.000. Jadi kalau ditanya biaya bahan bakunya berapa? Ya harga beli A-nya berapa? Oh, harga beli A-nya ternyata 20 juta. 20 juta ditambah biaya angkutnya 150.000. Biaya bahan baku A berapa? Ya 20 juta 150.000. Begitu ke bawahnya caranya sama. Metode yang kedua yang kita garis bawahi adalah harga faktur. Membandingkan harga fakturnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Harga fakturnya untuk bahan baku A, B, C, dan D masing-masing ada 100.000, 150.000, 225, 125. Sehingga di total 600. Kemudian, pembagian biaya angkutannya adalah kolom 1 dikalikan 0,8. 0,08 diperoleh dari mana? Dari 48.000 dibagi dengan total harga 600.000. Ketemu berapa? 0,08. Ketemu ya? 48.000 dibagi 600.000. Maka pembagian biaya angkutannya kolom 1 100.000 kalikan 0,08 ketemu 8.000. Maka harga pokok bahan bakunya diperoleh dari kolom 1 tambah kolom 2, yaitu harga fakturnya 100.000 ditambah 8.000 ketemu 108. Sampai ke bawahnya caranya sama. Berikutnya, biaya angkutnya ini dibebankan pada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Pakai tarif, ya. Kita masuk ke contoh. Jenis bahan bakunya ABC yang dibeli 25
25.000 kilo, 15.000 kilo, dan 10.000 kilo. Kalau di total 50.000 kilo ya, 50.000 kilo ya. Nah, harga fakturnya itu masing-masing ada 5 juta, 4.500.000 dan 4 juta. Kita masuk ke kolom 3. Biaya angkutan dibebankan berdasarkan tarif. Kolom 1 kalikan 50. 50-nya ini kita cari dulu. 50 dapat dari mana? Dapat dari 2.500.000 dibagi dengan 50.000. 2.500.000 dibagi 50.000 ketemu 50 rupiah. Sehingga biaya angkut untuk A, kolom satunya 25.000 kalikan 50. Ketemu 1.250. Harga pokoknya jadinya tidak hanya 5 juta, tapi ditambah 1.250 sehingga ketemu 6.250. Ke bawahnya caranya sama. Ya, kita singkat saja. Perlakuan yang kedua adalah biaya angkutnya diperlakukan sebagai unsur BOP. Diperlakukan sebagai unsur BOP. Nah, jadi ini saya masuk ke contoh. Misalnya, harga beli bahan bakunya 5 juta. Biaya angkutannya 300.000. Nah, maka kalau ditanya, nah, dicatatnya bagaimana? Biaya bahan bakunya tetap diakui 5 juta seharga beli. Sedangkan biaya angkutnya yang 300.000 tadi dimasukkan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Oke, itu. Selanjutnya, metode pencatatan biaya bahan baku ada 6 macam, yaitu metode identifikasi khusus, metode MPKP, metode MTKP, metode rata-rata, metode standar, biaya standar, dan metode rata-rata akhir bulan. Oke, kita masuk ke metode identifikasi dulu. Metode identifikasi khusus merupakan setiap jenis bahan yang ada di gudang diberi tanda centang, berapa bahan baku tersebut dibeli, sehingga dapat diketahui harga pokok bahan baku yang dipakai dengan melihat tanda khusus tersebut. Nah, ini saya contohkan di perusahaan tekstil, ini kan pesanannya akan berbeda-beda. Misalkan ada ketika membuat celananya jeans, berarti kan siap bahan baku jeans. Ketika ada pesanan kebaya, berarti kan punya kebaya brokat misalnya. Ada pesanan hem, kain katun. Nah, pesanan di stok bahan baku di gudang yang bermacam-macam itu dikasih label macam-macam, harganya berapa, stoknya berapa, ada identifikasi sendiri-sendiri. Nah, itu ketika diambil, dikeluarkan, maka lebih rinci atau detail. Kalau metode yang kedua adalah MPKP, masuk pertama keluar pertama atau first in first out. Harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang ini dipakai pertama kali untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai atau dikeluarkan. Jadi yang pertama masuk, yang pertama keluar sesuai antrian. Berikutnya yang MTKP atau masuk terakhir keluar pertama atau last in first out. Yang masuk terakhir dianggap yang keluar pertama kali, harga pokoknya yang dipakai. Kalau metode rata-rata bergerak ya dihitung dengan harga rata-ratanya. Nanti ada contohnya. Berikutnya adalah metode biaya standar, yaitu harga pokok bahan bakunya dicatat sebesar harga standar, yakni harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Pakainya harga taksiran. Metode berikutnya adalah metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Nah, pada metode ini, tiap akhir bulan dilakukan penghitungan harga pokok rata-rata per satuan tiap jenis barang di gudang, yang kemudian digunakan untuk menghitung harga pokok biaya bahan baku pada bulan berikutnya. Jadi ini akhir bulan ini dihitung untuk menentukan patokan buat bulan depan. Akhir bulan depan dihitung sebagai patokan bulan berikutnya, seperti itu.
Contoh soal, ada persediaan bahan baku A pada tanggal 1 Januari 2020 terdiri dari 600 kilo dan 400 kilo. 600 kilo harganya 2.400, totalnya 1.440. Ini dapat dari perkalian ini. Nah, ini stok yang dibeli tanggal 25 Desember 2019. 400 kilonya ini stok yang dibeli tanggal 28 Desember. Jadi yang lebih lama, yang lebih awal, yang harga 2.400. Nah, ini ada data kuantitas dan harga bahan baku yang dibeli serta dipakai pada bulan Januari. Tanggal 6 Januari ada pemakaian 700 kilo. Tanggal 15 Januari ada pembelian 1.200 kilo. Harganya naik lagi. Tanggal 17 Januari ada pembelian 500 kilo. Harganya naik lagi. Tanggal 21 Januari ada pemakaian 1.100 kilo. Nah, masalahnya yang dipakai ini nanti yang mana biayanya? Kan seperti itu. Sehingga ini kita coba pakai beberapa metode FIFO, LIFO, dan average. Jawaban bisa dilihat di file Excel. Ya, kita lihat file Excel kita. Mulai dari masuk pertama, keluar pertama. Yang masuk pertama, keluar pertama, kita lihat saldo awalnya. Saldo awalnya masih sama dari soal, yaitu 600 dan 400 dengan harga 2.400 dan 2.500 totalnya. Oke, ini saya kasih warna yang berbeda ya, antara merah dan biru. Ya, tanggal 16 Januari ini terjadi pemakaian 700 kilo. 700 kilo, maka yang dipakai dulu yang mana dari 700 ini? Logika nih, masuk kolom pemakaian. Yang dipakai dulu adalah yang saldo paling awal. Saldo paling awal habiskan dulu. Oke, habis. Ya. Kemudian sisanya kurang berapa? Kurangnya 100. Ambilkan yang biru. Maka ambilkan 100. Sehingga saldonya berapa? Yang merah habis 0 karena sudah dipakai. Yang biru, yang harga 2.500, semula 400 sudah dipakai 100, tinggal 300. Oke, selesai. Lanjut tanggal 15. Ada pembelian 1.200 kilo. Ya. Maka masukkan kolom pembelian 1.200 dengan harga yang baru 2.750. Masukkan ungu ya, di sini ungu. Selesai. Ya, setelah dimasukkan dia akan menambah saldo. Tanggal 17 ada pembelian lagi 500 kilo. Harga 3.000, kita kasih warna coklat. Maka masukkan di sini 500 kalikan 3.000. Oke, selesai. Masuk tanggal 21. Ada pemakaian 1.100. Lah, pemakaian 1.100 ini yang kita pakai yang mana dulu? 1.100 kita lihat saldo akhir tanggal 17. Yang 300 pakai dulu. Ya, 300 pakai dulu, masukkan sini 300. 1.100 sudah ada 300, kurangnya berapa? Kurangnya 800. Ambilkan dari sini. Nah, 800 yang harga 2.750. Sisanya nanti. Nah, kalau sudah berarti kita hitung. Yang saldo yang biru habis ya, karena sudah habis kan. Yang ungu, yang harga 2.750, semula 1.200. Sudah dipakai 800, tinggal 400. Yang 500 masih utuh. Sehingga kalau ditanya biayanya yang mana? Biayanya adalah yang ini. Tak kasih warna nah, biayanya adalah yang ini, 4640.
Biaya bahan bakunya adalah sebesar yang dipakai 4640. Coba kalau kita pakai metode LIFO. Kalau kita pakai metode LIFO, caranya lihat saldo awalnya masih sama ya, saldo awalnya. Yang berbeda nanti di ketika pemakaian. Ya. Ketika terjadi pemakaian sebanyak 700 masuk kolom pemakaiannya, dipakai dulu yang mana? Yang antrian paling akhir. Nah, yang warna biru. Ya kan? Warna biru ini antrian paling akhir. Masukkan, dipakai dulu. Nah, antrian carry mlebu sik. Habis 700 sudah ada 400. Kurangnya berapa? 300. Masukkan sini. 300-nya ambil dari yang antrian sebelumnya. Nah, masukkan sehingga saldonya berapa? Saldonya yang merah masih 300. Kok bisa masih 300? 600 sudah dipakai 300. Yang biru habis. Nah, oke. Kita tutup tanggal 6. Oke, tanggal 6 kita tutup. Berikutnya, tanggal 15 ada pembelian 1200, masuk kolom pembelian, kasih warna yang berbeda. 1200 harganya berbeda, 2750, masukkan. Saldo tulis lagi ya, yang ini tulis lagi di sini. Ketambahan 1200. Masukkan. Cukup. Singkat. Ya. Dan tanggal 17 ada pembelian lagi 500. Yuk wes masukkan. Saldo yang ini tadi dipindahkan di sini, tambahkan ungu ini. Jangan gampang ya. Tambahkan yang ungu. Kemudian tanggal 21 pemakaian 1100 lah. Pakai ini yang mana dulu? Yuk yang paling bawah dipakai dulu. 500 habiskan dulu. Butuhnya berapa? 1100, sudah ada 500. Kurangnya berapa? 600. Yuk ambilkan atasnya. 600 yang harga 2750. Ketemu 1650. Sehingga saldo akhirnya yang paling bawah habis. Yang tengah sudah berkurang, tinggal 600, yang atas masih utuh. Maka kalau ditanya berapa harga pokok bahan bakunya kalau pakai metode LIFO, nah ini ketemu 4870. Kalau pakai average beda lagi ya. Kalau pakai average kita lihat saldo awalnya masih sama, 600 dan 400. Harganya 2.400 dan 2.500. Tapi yang membedakan di sini adalah setiap ada saldo baru, maka ada harga baru. Harga baru atau kita sebut dengan harga rata-rata diperoleh dari jumlah ini. Jadi ini kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. Dibagi dengan keseluruhannya. 2.440 dibagi 1000 kilo, ketemu harga baru 2.440. Ini tak kasih warna